Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan algoritma SJF (Shortest Job Fish) dari matkul Sistem Operasi yang diajar oleh dosen Pak Agus Priyanto STM.Com. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafidh Ilhami dari kelas TIB 23. NIM saya 23051204036. Langsung saja pendahuluan. Manajemen sumber daya dalam sistem komputer. Sistem komputer modern terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama untuk menyediakan fungsionalitas yang diperlukan bagi pengguna. Manajemen sumber daya adalah konsep penting dalam memastikan pengguna efisien dan optimal dari sumber daya ini. Manajemen sumber daya meliputi pengaturan, pengalokasian, dan penggunaan berbagai aspek sumber daya komputer seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat jaringan. Di bawah ini adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam pengantar tentang manajemen sumber daya dalam sistem komputer. 1. Pentingnya manajemen sumber daya. Sumber daya dalam sistem komputer adalah aset berharga yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan kinerja sistem yang optimal. Dengan pertumbuhan kompleksitas sistem dan aplikasi yang lebih berat, manajemen sumber daya menjadi semakin penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup dan efisien. 2. Komponen manajemen sumber daya. CPU, pengaturan penjadwalan proses untuk memastikan penggunaan CPU yang efisien. Memori, pengelolaan penggunaan memori untuk memastikan aplikasi memiliki akses yang cukup dan menghindari kelebihan memori. Penyimpanan, pengaturan akses dan alokasi penyimpanan untuk data dan program. Yang terakhir, jaringan, pengolahan bandwidth dan koneksi jaringan untuk memastikan komunikasi yang lancar antara perangkat. 3. Tujuan manajemen sumber daya. Meningkatkan kinerja sistem. Manajemen sumber daya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem komputer, memaksimalkan efisiensi, dan meningkatkan ketersediaan. 4. Tantangan dalam manajemen sumber daya. Kompleksitas sistem. Semakin kompleksnya infrastruktur TI membuat manajemen sumber daya menjadi lebih rumit. Persaingan sumber daya. Banyak aplikasi dan proses bersaing untuk sumber daya yang terbatas seperti CPU dan bandwidth jaringan. 5. Teknologi dan alat manajemen sumber daya. Teknologi otomatisasi, penggunaan algoritma dan perangkat lunak otomatisasi untuk mengelola sumber daya secara efisien. Monitoring dan analisis, penggunaan alat pemantauan dan analisis untuk memahami penggunaan sumber daya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan memahami pentingnya manajemen sumber daya dalam sistem komputer, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, meningkatkan kinerja sistem, dan mengurangi biaya operasional. Manajemen sumber daya adalah aspek kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas sistem komputer modern. 2. Pentingnya penjadwalan proses dalam mengoptimalkan kinerja CPU. Penjadwalan proses merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya CPU dalam sebuah sistem komputer. Penjadwalan proses bertujuan untuk mengatur urutan eksekusi proses-proses yang bersaing untuk menggunakan CPU, sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penjadwalan proses sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja CPU. 1. Pemanfaatan sumber daya yang efisien. Dengan adanya penjadwalan proses yang baik, CPU dapat digunakan secara lebih efisien dan mengalokasikan waktu CPU kepada proses-proses yang aktif secara optimal.
Proses-proses yang menunggu dapat dieksekusi sesegera mungkin, sehingga tidak ada waktu CPU yang terbuang percuma. 2. Meningkatkan responsivitas sistem. Penjadwalan proses yang efisien memastikan bahwa proses-proses penting atau interaktif, seperti menjalankan aplikasi atau menanggapi input pengguna, mendapatkan prioritas yang tepat. Dengan demikian, sistem menjadi lebih responsif terhadap interaksi pengguna dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. 3. Meminimalkan waktu tunggu. Dengan penjadwalan yang efektif, waktu tunggu proses dapat diminimalkan sehingga proses-proses dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Ini sangat penting dalam lingkungan di mana ada banyak proses yang harus dijalankan secara bersamaan, seperti dalam sistem operasi multitasking. 4. Mengoptimalkan kinerja aplikasi. Penjadwalan proses yang baik dapat membantu dalam meningkatkan kinerja aplikasi dengan memastikan bahwa CPU dialokasikan secara adil dan efisien di antara berbagai proses yang berjalan. Ini penting terutama dalam lingkungan komputasi yang memerlukan pemrosesan data yang besar atau aplikasi dengan tuntutan kinerja tinggi. 5. Mengurangi overhead system. Dengan penjadwalan proses yang optimal, overhead system yang terkait dengan beralih antar proses dapat diminimalkan. Hal ini membantu dalam mengurangi beban kerja sistem dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Secara keseluruhan, penjadwalan proses adalah elemen kunci dalam mengoptimalkan kinerja CPU dalam sebuah sistem komputer. Dengan menerapkan penjadwalan proses yang efisien, penggunaan sumber daya CPU dapat dioptimalkan, kinerja sistem dapat ditingkatkan, dan pengalaman pengguna ditingkatkan. Oleh karena itu, penting bagi para pengembang perangkat lunak dan administrator sistem untuk memahami dan menerapkan konsep penjadwalan proses dengan baik dalam lingkungan komputasi mereka. Perkenalan tentang algoritma SJF. Algoritma SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur urutan eksekusi proses berdasarkan waktu eksekusi terpendeknya. Konsep dasar dari algoritma ini adalah memberikan prioritas eksekusi kepada proses dengan waktu eksekusi yang paling pendek terlebih dahulu. Dengan demikian, algoritma SJF bertujuan untuk mengurangi waktu rata-rata penyelesaian proses dan meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Tujuan algoritma SJF: 1. Mengurangi waktu rata-rata penyelesaian proses dengan mengeksekusi proses yang membutuhkan waktu paling singkat terlebih dahulu. 2. Meningkatkan responsivitas sistem dengan memberikan prioritas kepada proses-proses yang dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Dan terakhir, 3. Optimalisasi penggunaan CPU dengan meminimalkan waktu tunggu proses dan memaksimalkan pemrosesan. Konsep dasar. Definisi algoritma SJF. Algoritma SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi yang memprioritaskan penyelesaian proses dengan waktu eksekusi terpendek terlebih dahulu. Dalam algoritma ini, proses-proses yang membutuhkan waktu eksekusi paling singkat akan diberikan prioritas untuk dieksekusi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan urutan kedatangan proses tersebut. Dengan kata lain, SJF mengatur proses-proses berdasarkan estimasi waktu eksekusinya. Dengan menyelesaikan proses yang memiliki waktu eksekusi paling pendek terlebih dahulu sebelum beralih ke proses berikutnya. Tujuan utama dari algoritma SJF adalah untuk mengurangi waktu rata-rata penyelesaian proses dan meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Namun, penting untuk dicatat bahwa algoritma SJF mengasumsikan bahwa estimasi waktu
Eksekusi setiap proses telah diketahui sebelumnya. Dalam situasi di mana estimasi waktu eksekusi tidak akurat, algoritma SJF dapat menghasilkan kinerja yang buruk karena mungkin mengabaikan proses-proses dengan waktu eksekusi yang lebih panjang. Dalam praktiknya, SJF memiliki berbagai variasi, termasuk SJF tanpa penjadwalan penundaan, di mana proses yang sudah dimulai tidak dapat dihentikan sampai selesai. Dan SJF dengan penjadwalan penundaan, di mana proses dapat dihentikan jika proses baru masuk dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Secara keseluruhan, algoritma SJF adalah alat penting dalam manajemen sumber daya GPU dan membantu dalam meningkatkan kinerja sistem operasi dengan memprioritaskan penyelesaian proses-proses dengan waktu eksekusi terpendek terlebih dahulu. Perbedaan algoritma SJF dengan algoritma penjadwalan lainnya. Algoritma SJF memiliki beberapa perbedaan kunci dibandingkan dengan algoritma penjadwalan proses lainnya. Berikut adalah perbedaan utama antara algoritma SJF dengan algoritma penjadwalan lainnya seperti FJFS, round robin, SRF, MFK, ARN, dan priority scheduling. 1. Kriteria penjadwalan. SJF mengutamakan proses dengan waktu eksekusi terpendek. FJFS menjadwalkan proses berdasarkan dengan kedatangan di mana proses pertama yang masuk akan dieksekusi terlebih dahulu. Round robin memberikan waktu eksekusi yang sama seperti setiap proses dalam antrian, dengan beralih ke proses berikutnya setelah waktu kuantum tertentu. Priority scheduling menjadwalkan proses berdasarkan prioritas tertinggi, di mana proses yang paling tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. 2. Responsivitas. SJF lebih responsif terhadap proses-proses dengan waktu eksekusi pendek. FJFS tidak responsif terhadap prioritas atau kompleksitas proses. Round robin menawarkan responsivitas yang cukup baik dengan membagi waktu CPU secara merata di antara proses-proses yang berjalan. Dan priority scheduling responsif terhadap prioritas proses tetapi rentan terhadap inversi prioritas. 3. Waktu tunggu. SJF dapat menghasilkan waktu tunggu yang rendah, terutama untuk proses-proses dengan waktu eksekusi terpendek. FJFS memiliki waktu tunggu yang tidak terprediksi tergantung pada urutan kedatangan proses. Round robin menghasilkan waktu tunggu yang dapat diperkirakan tetapi lebih tinggi daripada SJF dalam beberapa kasus. Dan priority scheduling rentan terhadap waktu tunggu yang tinggi untuk proses dengan prioritas rendah jika ada proses dengan prioritas tinggi yang terus datang. 4. Kompleksitas algoritma. SJF lebih kompleks dalam memperkirakan waktu eksekusi setiap proses dan memastikan penyelesaian proses dengan waktu terpendek. FJFS algoritma yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Round robin memerlukan manajemen waktu kuantum dan penanganan overhead beralih konteks. Priority scheduling memerlukan penentuan prioritas yang akurat dan mengelola inversi prioritas. 5. Optimalitas. SJF dapat menghasilkan waktu rata-rata penyelesaian proses yang optimal dalam beberapa situasi jika estimasi waktu eksekusi akurat. FJFS tidak terlalu optimal karena tidak mempertimbangkan waktu eksekusi. Round robin tidak selalu optimal karena waktu kuantum yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat menghasilkan overhead yang signifikan. Dan yang terakhir, priority scheduling optimal jika prioritas setiap proses tepat dan tidak
ada inversi prioritas. Dengan demikian, pilihan algoritma penjadwalan yang tepat tergantung pada kebutuhan dan karakteristik spesifik dari lingkungan sistem yang dihadapi. Algoritma SJF cocok digunakan dalam situasi di mana estimasi waktu eksekusi akurat tersedia dan responsivitas serta efisiensi penggunaan CPU menjadi prioritas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan algoritma SJF. Kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya 1, waktu rata-rata penyelesaiannya proses yang rendah. Algoritma SJF cenderung menghasilkan waktu rata-rata penyelesaian proses yang lebih pendek dibandingkan dengan beberapa algoritma penjadwalan lainnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan CPU. Dengan menyelesaikan proses-proses yang memerlukan waktu eksekusi paling pendek terlebih dahulu, algoritma SJF dapat mengoptimalkan penggunaan CPU. CPU akan dialokasikan dengan efisien kepada proses-proses yang memerlukan waktu eksekusi minimum, mengurangi pemborosan sumber daya. 3. Responsivitas terhadap proses pendek. Proses-proses dengan waktu eksekusi pendek mendapatkan prioritas sehingga sistem menjadi lebih responsif terhadap tugas-tugas yang membutuhkan waktu singkat untuk menyelesaikan. Dan kekurangan algoritma SJF yang pertama, 1. Ketergantungan pada estimasi waktu eksekusi. Algoritma SJF memerlukan estimasi waktu eksekusi yang akurat untuk setiap proses. Jika estimasi tidak tepat, algoritma ini dapat menghasilkan kinerja yang buruk. Kesalahan dalam estimasi dapat menyebabkan proses-proses dengan waktu eksekusi yang panjang menjadi terabaikan. 2. Fenomena pembunuhan narasistik. Proses-proses dengan waktu eksekusi yang sangat pendek memiliki prioritas tinggi dalam algoritma SJF. Hal ini dapat menyebabkan proses-proses dengan waktu eksekusi yang lebih panjang terjebak dalam antrian dan mengalami waktu tunggu yang lama. Fenomena ini dikenal dengan pembunuhan narasistik. 3. Kesulitan implementasi preemptif. Implementasi algoritma SJF dengan penjadwalan preemptif memerlukan manajemen yang rumit terkait dengan perpindahan proses-proses di tengah jalan. Dan yang keempat, alokasi sumber daya yang tidak adil. Algoritma SJF dapat menghasilkan alokasi sumber daya CPU yang tidak adil terhadap proses-proses dengan waktu eksekusi yang lebih panjang. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, algoritma SJF tetap menjadi pilihan yang populer dalam manajemen sumber daya CPU karena potensi untuk mengoptimalkan waktu rata-rata penyelesaian proses. Lanjut, contoh hitungan dengan angka, tabel, dan GAN-CAD algoritma SJF. Ini contoh proses pertama, kedua, 3, dan 4. Dan proses pertama waktu eksekusinya 6 milidetik, yang kedua 8 milidetik, dan yang ketiga 7 milisecond. Dan yang keempat, proses keempat 3 milisecond. Langkah-langkah algoritma SJF urutkan proses berdasarkan waktu eksekusi dari terpendek hingga yang terpanjang. Dari yang terpendek, kita menggunakan proses 4 dengan waktu eksekusi 3 meter per second, 3 milisecond. Dan yang kedua, proses pertama dengan waktu 6 milisecond, dan yang ketiga 7 milisecond. Dan yang terakhir pada proses nomor 2, 8 milisecond. Ini contoh tabel proses sesuai urutan dengan GAN-CAD-nya. Dalam proses ini, proses 4 adalah yang
waktu eksekusinya terpendek. Dan yang kedua adalah proses pertama dengan waktu mulai 3 detik dan waktu selesai 9 detik. Dan yang proses ketiga paling terpendek adalah proses ketiga dengan waktu mulai 9 dan waktu selesai 16. Dan yang terakhir proses nomor 2. Kesimpulannya, algoritma SJF yang pertama, efisiensi dalam penyelesaian proses. Algoritma SJF bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian proses dengan memberikan prioritas kepada proses-proses dengan waktu eksekusi terpendek terlebih dahulu. Dengan menyelesaikan proses-proses yang memerlukan waktu eksekusi paling singkat terlebih dahulu, algoritma ini dapat mengurangi waktu tunggu secara keseluruhan dan meningkatkan responsivitas sistem. 2. Optimalitas dalam penggunaan CPU. Algoritma SJF dapat mengoptimalkan penggunaan CPU dengan menyelesaikan proses-proses yang memerlukan waktu eksekusi minimum terlebih dahulu. Hal ini dapat mengurangi pemborosan sumber daya dan memaksimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. 3. Keterbatasan dalam estimasi waktu eksekusi. Salah satu keterbatasan utama dari algoritma SJF adalah ketergantungannya pada estimasi waktu eksekusi yang akurat untuk setiap proses. Jika estimasi tidak tepat, algoritma ini dapat menghasilkan kinerja yang buruk termasuk waktu tunggu yang tinggi untuk beberapa proses. 4. Fenomena pembunuhan narsisistik. Algoritma SJF rentan terhadap fenomena pembunuhan narsisistik, di mana proses-proses dengan waktu eksekusi yang sangat pendek mendapatkan prioritas yang tinggi, sementara proses-proses dengan waktu eksekusi yang lebih panjang mungkin terabaikan. Dan yang terakhir, 5. Kesulitan implementasi preemptif. Implementasi algoritma SJF dengan penjadwalan preemptif dapat menjadi rumit karena memerlukan manajemen yang tepat terhadap perpindahan proses-proses di tengah jalan. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan di atas, algoritma SJF dapat tetap menjadi salah satu pilihan populer dalam manajemen sumber daya CPU karena potensi untuk mengoptimalkan waktu rata-rata penyelesaian proses dan meningkatkan responsivitas sistem. Namun penting untuk mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik dan lingkungan sistem sebelum menerapkan algoritma ini secara efektif. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai algoritma SJF. Bila ada kata yang salah atau kurang sempurna, mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.